Saudara kasih, shalom. Terima kasih bisa berjumpa kembali di pagi yang baru. Saudaraku, di sekitar Natal ini kembali kita akan berbicara mengenai sukacita. Dan sukacita yang kita bicarakan ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh orang-orang Majus dari timur. Izinkan saya membaca Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 dan kemudian disambung ayat 9 dan 10. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Saudara sekalian, orang-orang Majus yang dikisahkan dalam Injil Matius adalah orang-orang disebut dari timur. Para ahli berpendapat bahwa mereka ini adalah orang-orang dari media Persia. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang pada zamannya sebagai orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak, orang-orang yang memahami berbagai ilmu alam, ilmu kedokteran, dan bahkan ilmu perbintangan. Orang-orang Majus pada zaman itu menjadi penasihat raja, termasuk penasihat spiritual mereka. Yang luar biasa dalam kisah itu adalah orang-orang Majus itu menuju ke Yerusalem, menuju ke tanah Israel, karena mereka melihat bintangnya, bintang Natal yang bersinar. Dan mereka kemudian datang untuk dikatakan untuk menyembah dia. Sangat menarik tentunya saudara, karena orang-orang Majus itu mencari bayi yang lahir. Nah, mereka sebut raja. Dia belum raja yang berkuasa dan raja yang luar biasa seperti misalnya Raja Salomo. Dia masih bayi. Dan mereka datang untuk menyembah dan memberi hormat dan bakti. Sangat menarik karena sekali lagi yang lahir itu raja tetapi masih bayi, belum berkuasa, belum punya pengaruh apapun. Dan para Majus itu datang untuk menyembah dia. Lalu mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan Raja Herodes terkejut. Sebenarnya dia lebih cenderung terkejut dan marah, sebab dia tidak rela ada raja lain yang berkuasa di situ. Karena itu nanti dalam cerita berikutnya kita tahu Herodes berusaha membunuh bayi itu dengan cara dibunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Lalu setelah mendapat penjelasan dari para ahli bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem Yehuda, kemudian orang Majus itu meneruskan perjalanan. Yang menarik adalah pada waktu dalam perjalanan itu mereka melihat kembali bintang yang dulu dilihat di timur, dan bintang itu menuntun mereka sampai ke tempat di mana bayi Yesus ada di sana. Dan mereka sangat bersukacita karena mereka melihat bintang. Bersukacita karena bintang itu menuntun kepada bayi Yesus. Dan dikatakan di sana kemudian setelah itu mereka masuk dan mereka memberikan persembahan. Mereka memberi sembah, menyembah, dan memberikan persembahan. Jadi yang ingin saya katakan, saudaraku, orang Majus itu bersukacita bahwa dia bertemu Mesias, Raja yang baru dilahirkan itu. Sehingga pertemuan dengan Yesus itu adalah pertemuan yang luar biasa, yang merupakan pertemuan yang sangat berharga, yang bisa menghilangkan letih, lelah dalam perjalanan yang panjang. Perjalanan itu adalah perjalanan yang penuh dengan anugerah. Karena walaupun panjang dan melelahkan, mereka bisa bertemu dengan Yesus. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus, maka dia akan mendapatkan
sukacita, mengalami sukacita. Karena Yesus yang datang itu adalah juru selamat yang menjadi Mesias yang dinanti, yang bisa memberi solusi kepada setiap orang berdosa di bumi. Karena itu orang Majus bersukacita. Sehingga saudaraku, sukacita yang dialami orang Majus itu adalah karena dia bertemu Yesus. Kalau saudara dan saya bertemu Yesus, mempercayai Yesus, menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, sudah seharusnya kita juga menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Di dalam Yesus ada sukacita, ada kekuatan, ada penghiburan, ada masa depan, ada harapan. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hormat bagimu, terima kasih kepadamu. Kami sudah sedang merayakan Natal. Dan kami sangat bersyukur untuk suasana kedamaian, ketentraman di negeri tercinta, negeri kami. Diberkati bangsa Indonesia, diberkati para pemimpin bangsa kami, diberkati supaya pandemi bisa diatasi. Tuhan menolong gereja dan jemaat Tuhan, supaya mereka bisa menikmati sukacita. Sukacita karena Yesus sudah datang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati.